La khalqus samawati, sungguh penciptaan langit dan bumi, akbar, lebih besar, min khalqin nas, dari penciptaan manusia. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat 57 ini Allah mengingatkan kepada kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ternyata lebih mudah dibandingkan menciptakan langit dan bumi. Makanya di sini la khalqus samawati wal ardh akbar. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar. Lebih besar itu maksudnya lebih perlu apa istilahnya ya? Ya enggak perlu ya, Allah itu kan maha segala-galanya ya. Dibandingkan Allah menciptakan manusia. Jadi ketika kita menghadapi masalah hidup, penciptaan Allah tentang langit dan bumi itu lebih besar dibandingkan ketika kita Allah ciptakan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Contoh sederhana lah, ini urat-urat di kita, mata, telinga, mulut, ya, hidung, ya, telinga, jantung, ginjal, paru-paru, itu kan rumit banget kan. Coba Pak ciptain, gak mungkin ya. Lalu kita minta supaya masalah kita selesai, ya kan, mudah. Ya Allah tuh sangat mudah kok, lebih mudah daripada menciptakan ini nih, jaringan-jaringan dalam diri kita. Masalah apa sih? Rezeki, hutang, anak, lebih kecil itu mah dibandingkan Allah menciptakan struktur tubuh kita. Dan struktur tubuh kita lebih kecil dibandingkan Allah ciptakan langit dan bumi. Ya kan? Langit dan seisinya, bumi dan seisinya lebih besar lagi dibandingkan Allah menciptakan manusia. Tapi manusia aktsarun nasi la ya'lamun. Terakhir ayat 58. Ingin ngangkin lagi nih. Wa ma yaswil a'ma wal basir, tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Sama enggak? Enggak sama. Orang yang buta enggak bisa melihat, orang melihat bisa melihat, ya kan bedanya. Ya kan? Maksudnya apa? Orang yang buta itu kan sulit. Dulu di zaman Nabi begini nih. Namanya Umi Maktum. Umi Maktum ini minta dispensasi keringanan. Ya Rasul, saya minta keringanan deh, nggak usah ke masjid sholat berjamaah. Emang kenapa? Saya ini buta. Kalau ke masjid itu apalagi waktu gelap, isya, subuh, saya sulit gitu. Paling saya ya bawa tongkat atau dituntun sama orang. Sama minta keringanan. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umi Maktum, kamu dengar ajan nggak? Kalau ajan saya dengar. Kamu tetap wajib ke masjid. Bayangin tuh Pak, yang buta aja tetap wajib ke masjid, apalagi yang melek, yang ngelek ini, yang bisa melihat ini kan. Ya Allah, masya Allah. Ya, saya begitu. Jadi tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Maksud yang buta ini adalah buta mata hatinya. Ya, beberapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu, itu kan ada sayembara umroh gratis dari Azikra. Itu siapa yang paling banyak berselawat. Ternyata yang juara siapa Pak? Yang akhirnya gratis umroh, orang yang buta. Orang yang buta selawatnya hampir 850.000. Jadi nggak ngapa-ngapain. Lalu bagaimana cara ngelihatnya? Anaknya nggak buta. Inilah karunia Allah. Suami istri buta, anaknya nggak buta. Jadi anaknya itu di videoin, dipoto, dia selawat sehari dapat berapa puluh ribu. 80.000 sehari katanya. 80.000 selawat, masya Allah. Akhirnya dia terpilih menjadi umroh gratis, masya Allah. Ya bayangin, kalah kita orang buta ya, selawatnya ya. Kita selawat paling juga 10 kali ya, ribuan kali, hampir 850.000 dia sebulan selama bulan Rabiul Awal. Masya Allah, luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal soleh, walal musi, dan tidaklah sama dengan orang-orang yang berjahat. Artinya orang yang melakukan maksiat. Sama enggak sih? Ya, ini Allah memberikan perumpamaan. Orang beriman dengan orang amal soleh, dengan orang yang melakukan maksiat. Wal musi ini orang yang jahat, orang melakukan maksiat. Sama enggak? Ya pasti beda dong. Orang yang ke masjid dengan orang yang sholat di rumah pasti beda. Mungkin di dunia sama aja, tapi di akhirat nanti berbeda. Ya kan? Qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali orang yang mengambil pelajaran.
Maksudnya sedikit mengambil pelajaran tentang perbedaan antara orang yang buta dengan orang melihat, antara orang beriman beramal soleh dengan orang-orang yang maksiat, orang durhaka kepada Allah. Ya, pasti perbedaan nanti akan jelas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca hari ini, Ghafir 50 sampai 58